Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslimah, guru dari TK Pembina Handayani Tuabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pendidikan anak usia dini adalah tahap penting untuk membangun dasar kemampuan berpikir, berperilaku, dan berkarakter anak. Melalui pendekatan deep learning, anak dibimbing untuk memahami makna dari setiap pengalaman belajar. Penggunaan media lutzpart seperti batu, daun, stik es krim, atau bahan bekas lainnya membantu anak bereksperimen dan berkreasi secara bebas. Inovasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran bermakna tidak memerlukan fasilitas yang mahal, melainkan guru yang kreatif dan reflektif. Dengan pendekatan ini, anak belajar secara utuh melibatkan pikiran, hati, dan motorik, sejalan dengan semangat merdeka belajar dan penguatan 8 dimensi profil lulusan. Di sebuah desa kecil di Kecamatan Papalang, berdirilah TK Pembina Handayani Tuabo. Sekolah ini menjadi harapan masyarakat sekitar untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Akses menuju sekolah masih terbatas. Sebagian jalan belum beraspal dan menjadi tantangan tersendiri, terutama pada saat hujan. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan semangat besar untuk mengabdi dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Sebagian masyarakat di sekitar sekolah berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Mereka memandang TK sebagai tempat belajar membaca, berhitung seperti layaknya di sekolah dasar. Padahal disinilah fondasi penting kemampuan berpikir, berperilaku, dan berkarakter mulai dibentuk. TK Pembina Handayani Tuabo hanya memiliki 1 orang ASN dan 1 orang P3K dan 5 orang tenaga honor, termasuk saya sendiri. Kami bekerja sama dalam keterbatasan, dengan tekad kuat untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Dalam keseharian saya menghadapi banyak tantangan. Alat peraga yang dimiliki oleh sekolah sangat terbatas. Sebagian sudah usang dan belum ada anggaran untuk membeli mainan baru. Kegiatan belajar seringkali masih bersifat konvensional. Anak-anak hanya meniru huruf tanpa memahami prosesnya. Selain itu, sebagian orang tua kurang mendukung dan masih menganggap bahwa pembelajaran di TK tidak terlalu penting. Dari sisi sumber daya manusia, beban kerja kami terbilang berat, karena setelah mengajar, kami juga menangani administrasi, bahkan perawatan lingkungan sekolah. Saya sendiri menempuh jarak kurang lebih 5 km setiap hari, melewati jalan yang terjal dan berlumpur. Seringkali dikala hujan mengalami banjir dan tidak bisa saya lalui, sehingga saya harus menginap di rumah teman yang berada di dekat sekolah. Namun, semua itu saya lalui dengan niat tulus untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak. Dari keterbatasan itulah muncullah tekad untuk berinovasi. Saya ingin pembelajaran tidak sekedar meniru, tetapi memberi ruang untuk berpikir, berimajinasi, dan bereksperimen. Saya kemudian mengenal konsep lutzpart, bahan-bahan sederhana dari alam dan lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan oleh anak untuk mencipta dan bereksperimen tanpa batas. Saya mulai mencari bahan yang bisa dimanfaatkan. Saya berkunjung ke rumah tukang kayu yang ada di kampung. Saya melihat potongan kayu kecil yang berserakan di tanah. Saya meminta izin untuk mengambilnya. Dari situlah saya membawa potongan kayu kecil, serpihan triplex dengan berbagai bentuk. Dan pada perjalanan pulang, saya mengambil daun kering, batu-batuan, dan ranting yang kelak akan menjadi bahan belajar anak-anak. Kemudian perjalanan saya lanjutkan untuk membeli stik es krim dan lem menggunakan uang pribadi karena anggaran sekolah yang terbatas. Beberapa hari kemudian saya pergi ke pantai untuk mencari tambahan bahan. Hari itu sudah mulai malam dan hujan sudah mulai turun, tetapi saya tetap melangkah. Dengan tas plastik di tangan, saya menyusuri pasir, mencari kerang dan tutup botol yang bisa dijadikan media lutzpart. Meski tubuh basah kuyup, hati saya hangat oleh rasa syukur karena setiap butir pasir
dan setiap kerang membawa harapan baru untuk pembelajaran yang bermakna. Setelah bahan terkumpul, saya kemudian membersihkannya lalu menyimpannya ke dalam wadah. Keesokan harinya, anak-anak begitu antusias. Mata mereka berbinar melihat benda-benda sederhana yang mereka gunakan untuk berkarya. Dalam kegiatan belajar, saya mengintegrasikan media Luspart dengan berbagai tema. Pada tema diriku, anak-anak membuat sketsa huruf menggunakan batu, ranting, dan biji-bijian. Pada tema lingkungan, mereka membuat bentuk rumah, pohon, dan jembatan dari potongan kayu dan stik es krim. Mereka bebas berimajinasi dan mengekspresikan ide masing-masing. Disinilah proses berpikir, kolaborasi, dan kreativitas tumbuh alami. Saya mencoba berbagai praktik baik ini kepada rekan sejawat. Kami mencoba mendiskusikan ide dan saling memberi masukan agar metode ini bisa diterapkan di setiap kelas. Perlahan orang tua pun ikut terlibat dan mulai paham bahwa benda-benda sederhana bisa menjadi alat belajar yang luar biasa. Kini mereka datang membawa bahan-bahan bekas dari rumah seperti tutup botol, daun kering, dan bahkan potongan kayu kecil. Suasana belajar pun berubah total dari yang semula pasif menjadi aktif, dari yang kaku menjadi penuh kegembiraan dan semangat. Dari perjalanan ini saya belajar bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan sumber inspirasi anak-anak. Kini lebih kreatif, berani, dan percaya diri. Mereka mampu menciptakan berbagai karya dari bahan sederhana. Mereka belajar memahami makna dari setiap kegiatan, bukan hanya mengejar hasil akhir. Suasana kelas menjadi hidup, penuh interaksi dan tawa. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi menjadi teman berpikir dan bereksperimen. Orang tua yang dulu pasif, kini justru aktif mendukung. Mereka bangga melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi pembelajar yang mandiri dan berani mencoba. Dan bagi saya pribadi, setiap langkah di jalan yang terjal dan berbatu menuju sekolah, setiap tetes hujan saat mencari bahan, dan setiap senyum anak yang muncul di kelas adalah bukti bahwa pendidikan sejati lahir dari cinta dan keikhlasan. Saya percaya bahwa dedikasi seorang guru bukan diukur dari seberapa bagus fasilitas yang dimiliki, tetapi seberapa kuat ia berupaya menyalakan cahaya di hati anak didiknya. Dari keterbatasan lahir kreativitas, dari tantangan lahir ketulusan. Inilah semangat Merdeka Belajar yang saya rasakan. Belajar dengan hati, berpikir dengan imajinasi, dan mengajar dengan cinta. Saya sebagai Kepala Sekolah di TK Pembina Handayani Tuabo, saya sangat bangga dan mengapresiasi inovasi pembelajaran berbasis Luspart yang dikembangkan oleh guru-guru kami, meskipun sekolah ini sebagian besar dihuni oleh tenaga honorer. Ini benar-benar memberikan inspirasi bagi kami semua untuk terus berkreasi dan berinovasi demi tumbuh kembang anak yang optimal. Sebagai rekan sejawat, saya melihat secara langsung bagaimana penggunaan media Luspart membawa perubahan besar dalam proses pembelajaran di kelas. Anak-anak menjadi lebih kreatif, aktif, berani berekspresi melalui kegiatan bermain yang melibatkan berbagai bahan sederhana di sekitar mereka. Sebagai orang tua, saya sangat senang melihat perubahan pada anak saya. Sejak kegiatan belajar menggunakan media Luspart, anak saya menjadi lebih kreatif, mandiri, dan suka bereksperimen dengan berbagai benda di rumah seperti batu kecil, stik es krim, atau tutup botol.